Halo teman-teman, Bapak Ibu semua, ketemu lagi dengan saya Loren Adrik yang pada kesempatan hari ini saya ingin men-sharingkan mengenai cara mengatasi black screen pada program OBS. Jadi ketika OBS sudah kita install, ternyata kadang-kadang tidak muncul video yang kita rekam itu, tetapi yang terjadi gelap atau hitam, ya, sehingga ini sering disebut dengan black screen ini. Jadi seperti pada gambar ini, ketika sudah mulai terjadi pada capture-nya sudah, video sudah, tapi di sini terjadi gelap seperti ini, ya, hitam seperti ini. Nah, ini beberapa hal yang bisa saya sharingkan yang saya pergunakan untuk mengatasi black screen ini. Baik, Bapak Ibu, kita coba langsung saja. Kita lihat di layar monitor kita, di bagian bawah ini, ya, di bagian bawah ini ada search, bagian untuk mencari. Apa yang perlu kita cari di sini, kita ketik saja di sini, yaitu grafik. Nah, itu grafik setting. Ketika kita ketik di bawah ini grafik, maka akan muncul di sininya, ya, grafik settingnya ini. Nah, lalu kemudian grafik settingnya ini kita klik. Setelah grafik setting ini kita klik, akan muncul pengaturannya. Nah, grafik settingnya di sini yang pertama-tama adalah bagian ini ada Classic Apps. Ini harus Classic Apps. Biarkan di sini Classic Apps. Kalau di sini bukan Classic Apps, coba dicari di sini, lalu kemudian diganti dengan pilihannya Classic Apps. Lalu yang berikutnya di sini OBS Studio ini, kalau Bapak Ibu belum pernah untuk setting grafiknya untuk OBS Studio, itu tidak akan muncul di sini. Nah, kebetulan di laptop saya kan sudah ada settingan untuk OBS Studio, maka di sini muncul. Nah, jadi kalau misalnya di sini tidak muncul ketika awal mula kita melakukan setting terhadap grafik ini, nggak usah risau, karena memang ini belum kita proses. Nah, yang kita lakukan adalah dengan mengeklik, jadi setelah Classic Apps di sini, browsernya. Kita cari di sini di mana tempat untuk OBS-nya itu berada. Nah, ketika browse ini kita klik, maka akan muncul, ini. Di mana lokasi OBS itu disimpan dalam programnya. Yaitu biasanya di sini, klik dulu di PC. Lalu ketika di PC atau My Computer itu kita klik, nah kemudian akan muncul di situ ada My Document dan seterusnya. Kita klik dulu yang ini, yang Local Disk C. Ya, ketika di PC ini akan pilihannya biasanya macam-macam. Kita klik bagian Local Disk C dulu. Nah, ketika kita klik Local Disk C akan muncul ini, macam-macam programnya. Nah, lalu kemudian baru kita klik bagian program file. Di bagian program file ini setelah kita klik 2 kali akan muncul macam-macam file atau macam-macam program yang terinstall. Ya. Nah, kita cari di situ mana ada OBS Studio-nya. Nah, di sini ini ada OBS Studio. Ya, Bapak Ibu, kalau misalnya ini ada di bawah nggak kelihatan, bisa menggunakan ini. Ini kita tarik ke bawah. Nah, ini nanti akan bisa kita cari di situ OBS Studio. Nah, OBS Studio ini kita klik kembali, lalu kemudian akan muncul inilah file yang ada di dalam atau folder yang ada di dalam OBS Studio. Lalu kita pilih bagian bin, kita klik 2 kali sehingga muncul seperti ini. Nah, inilah aplikasi atau program OBS Studio-nya. Ya, ini kita klik 1 kali atau kita sorot di sini, lalu kemudian akan muncul di sini file name-nya, ya, OBS 64 ini, lalu kemudian kita klik add. Nah, kita klik add. Nah, setelah kita klik add, nah maka OBS Studio itu akan muncul di bawah sini. Ya.
di bagian bawah sini akan muncul. Kalau tadi misalnya tidak muncul, nah kemudian setelah kita klik add, itu akan muncul di sini. Kemudian OBS-nya ini kita klik 2 kali sehingga akan muncul option-nya. Ya, sistem default-nya di sini. Di sini ada option di sini. Kita klik option-nya sehingga muncul pilihan untuk settingnya, grafik spesifikasinya. Nah, biasanya ketika belum disetting di sini yang ada titik hitamnya ini adalah yang bagian sistem default. Nah, sekarang kita diminta untuk menggantinya ke power saving. Ya, kita klik di sini untuk power saving-nya sehingga tanda titik hitamnya itu ganti di power saving. Setelah selesai di situ baru kita simpan. Kita save. Maka dengan demikian ketika ini sudah kita save, lalu selesailah proses kita untuk men-setting grafik dari OBS Studio ini. Dengan demikian mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sudah bisa menggunakan OBS-nya, videonya sudah bisa muncul, lalu kemudian PowerPoint atau apapun yang ada di dalam layar monitor kita juga muncul. Nah, demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang bisa saya sharingkan mengenai bagaimana mengatasi black screen pada OBS ini. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati.